apalagi bagi anak muda, kalau dia dari Soe mungkin dia ke Kupang saja, dia kos, dia kuliah, dia sudah entah itu sengaja atau tidak, tapi pasti dia tidak akan berbicara bahasa daerah seperti itu. Nah itu kadang-kadang kita sendiri tidak mengakui, Betul. tidak mengakui bahasa kita. Sepanjang kita masih bisa untuk bicara saja, kan tidak ada yang tidak ada yang melarang. Ada kita yang gengsi gede-gede. Kita yang gengsi. Oke, baik ya. Selamat siang kawan-kawan. Ini hari kita dapat satu kesempatan emas perak perunggu, tapi ini emas untuk bisa bercerita dengan satu anak muda kota Soe yang di luar sana orang sudah kenal, mungkin banyak yang kenal. Dan beta juga mau dibilang selain kenal, tapi begitu saja di medsos. Nah, ini hari beta ketemu dengan beliau. Dan seperti apa yang bisa beta bilang, sonde kenal maka sonde sayang. Oleh karena itu, langsung perkenalan. Oke. Baik, terima kasih Kak Randi, senang sekali bisa bertemu dalam ruang diskusi kita siang hari ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Margarita Dei Oktu, SPD MPDK. Nama panggilan atau lebih akrab disapa Ince Oktu. Ya, itu bisa juga dilihat di akun Facebook saya juga menggunakan Ince Oktu. Siap. Tidak ada nama lain. Selain nama Ince Oktu. Jadi kesan-kesan saya kakak. Kakak, orang belum tahu kakak terjang di bidang. Dan karena di show ini mau dibilang karena jarang orang yang mau bahas tentang ini. Tapi betul orang mau di situ. Ini hanya buat kepo yang nonton saya. Betanya dari kakak kuliah jurusan apa? S1 alumni Undana tahun 2006 tuh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Oh berarti Inggris ini. Ya, lanjut kakak. S1, S2, S2? S2-nya tahun 2015 itu alumni dari STT Setia Injil Jakarta, di Magister Pendidikan Agama Kristen. Agama Kristen ya kakak? Kemudian studi lanjut S2 Bahasa Inggris, karena memang kebetulan saya ASN dengan disiplin ilmu bahasa Inggris, jadi harus ada penyesuaian kualifikasi pendidikan. Jadi kuliah S2 Bahasa Inggris di Universitas Terbuka UT. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Dan dalam perjalanan juga sementara studi doktoral konsentrasi pendidikan agama Kristen. Dan itu berharap tahun depan sudah bisa selesai. Masuk bulan Agustus kita sudah mulai presentasi disertasi. Ngeri. S2 ada jurusan Karena memang mau tidak mau kita harus bersaing. Kalau tidak ya kita bersaing. Betul. Itu enak. Kakak, beta kembali sih. Kalau kakak jurusan bahasa Inggris, berarti kakak guru. S3 toh? Iya. Terus ambil konsentrasi S2 bahasa Inggris dengan agama, S3 juga agama. Iya, S3 agama. Beta kembali di belakang. Cita-cita apakah memang harus mau jadi guru atau cita-cita lain ada? Memang dari kecil tuh cita-cita memang mau jadi bahasa Inggris. Berarti pernah jadi guru sekolah minggu? Pernah jadi guru sekolah minggu. Biasa kadang guru, saya mau dari guru sekolah minggu. Iya, sampai sekarang masih aktif sekolah minggu. Aktif guru sekolah minggu, tetapi memang karena berbagai kesibukan jadi sudah dihandle teman yang lain. Kalau memang dalam mengajar sekolah minggu saya coba memberikan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris seperti menyanyikan lagu-lagu ayat Alkitab, menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ngeri, ini hari berbeda ketemu orang lagi. Sekolah minggu pakai bahasa Inggris ini beda. Oh itu berarti anak-anak langsung sekalian kursus sudah pak? Memang anak-anak itu bisa kita lihat karena dari masih kecil ada yang memang penonton bahwa memang mereka belum bisa membaca menulis, tapi karena lewat pengenalan lagu dalam bahasa Inggris mereka bisa menghafal ayat Alkitab dalam bahasa Inggris, kemudian bisa bahasa Indonesia, para di ayat Alkitab, pendidikan lagu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bisa tahu yang besar bilang teman tuh om sudah luar kita bahasa Inggris semua nah beda nah. Kakak, yang kita bilang tuh kakak ada satu bidang yang di Soe mungkin memang ada mungkin, tapi saya tahu orang siapa ini kebetulan kami ketemu orang tua, jadi kita sedikit bahas tentang orang tua saya. Di sini buku ada berapa? 4. Ada 4. Ini buku ini tentang ada guru, ada tentang apel Soe, terus Wameto dengan pokoknya naturi tentang budaya Timur. Nah, beta sekarang mau tanya, awalnya tuh karena kalau kakak bisa terinspirasi untuk menulis buku, apakah kakak ini ada bakat menulis atau dia suka tulis diari? Itu kan hari-hari dan bisa tulis diari. Oh ya, jadi pertama waktu kuliah S1, jadi mau tahap akhir itu skripsi, saya ambil tentang tradisi Natoni. Tapi waktu itu memang jarang orang menulis tentang itu, jadi itu sedikit menyulitkan saya. Kenapa? Karena
bahasa Natoni ini bahasa yang sangat sakral, dan banyak saya coba cari-cari. Waktu itu memang belum ada channel YouTube dan lain sebagainya, jadi referensi sangat terbatas. Tapi saya coba untuk mengkaji itu dalam bentuk tuturan Natoni ini. Saya buat dalam transkrip kembali, kemudian saya coba terjemahkan, meminta beberapa narasumber untuk menerjemahkan itu dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan juga ke bahasa Inggris. Dan hasilnya, ya langsung jadi hasilnya dia menjadi sebuah puisi. Jadi puisi dalam bahasa daerah, dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Tapi waktu itu memang karena ini jarang sekali ditulis oleh banyak orang dan juga pemerhati budaya, karena mungkin terlalu sulit. Kesulitannya itu bagaimana kita bisa menerjemahkan bahasa Natoni. Iya, betul. Nah, bahasa tinggi semua. Bahasa itu memang dia menjadi bahasa yang sakral dan bahasa yang tidak sembarang digunakan. Jadi ada istilah-istilah yang dipakai. Nah, itu bagaimana kita menerjemahkan? Itu membutuhkan penerjemahan secara harafiah, secara literatur seperti itu. Jadi itu memang membutuhkan waktu. Jadi banyak kertas yang saya pakai itu sampai harus selesai itu berapa rim, karena harus catat dan harus dilihat lagi apakah sesuai atau tidak, maknanya berterima atau tidak, seperti bahasa-bahasa lainnya. Kemudian dalam bahasa puisi atau pantun. Jadi akhirnya kan kita bisa menyimpulkan bahwa memang ternyata Uambeto ini juga, atau kita orang Timor ini juga punya sastra. Ya, jadi bisa dalam bentuk puisi, bisa juga dalam bentuk pantun. Lalu setelah saya tamat 2006 itu wisuda, kemudian karena saya terlalu senang dengan tulisan ini, jadi saya coba buat kembali setiap hari itu saya tulis di laptop itu tanggal berapa saya ketik, kemudian saya coba kaji, jadi menambahkan referensi. Itu berlangsung sekitar 10 tahun. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun tuh kadang ada waktu yang lama sekali baru saya bisa lanjut lagi. Nanti pada tahun 2018 saya coba siapkan itu dan coba presentasikan. Yang pertama itu di STKIP. STKIP SOE. Kemudian setelah itu dari Undana mulai ada kegiatan konferensi internasional bahasa-bahasa lokal, jadi International Conference on Local Languages. Jadi itu mereka selenggarakan itu dari Undana. Kemudian kebetulan ada teman saya di Undana, jadi dia undang. Kalau boleh ikut, saya bilang apakah boleh saya presentasikan tulisan ini? Dia bilang boleh, tapi itu harus jadi pembicara. Jadi waktu itu memang saya jadi pembicara untuk presentasikan tentang tuturan lisan Natoni. Jadi berhasil. Kemudian itu saya harus siapkan, saya pikir sudahlah, karena sudah selesai presentasikan, saya coba siapkan dokumen-dokumen lain untuk melengkapi, kalau bisa nanti bisa saya terbitkan menjadi sebuah buku. Tapi dalam perjalanan justru saya diminta, saya lagi menyiapkan opini-opini yang lain, kajian-kajian yang lain. Setiap tahun itu kan selalu saya daftar untuk ikut konferensi. Konferensi yang sama, tapi saya membawa lagi materi yang berbeda. Seperti Uambeto itu bahasa-bahasa yang kita gunakan, kata-kata formal, non formal, kemudian ada kata-kata kiasan. Itu yang saya presentasikan. Lalu ada lagi satu tentang makna sapaan marga orang Timor. Lalu ada lagi seperti makna asosiatif dari lagu-lagu daerah. Ya. Dalam perjalanan tahun 2021 saya diminta Bapak Jis untuk Apel SOE. Ya, 2020 diminta untuk coba bisa menuliskan tentang Apel SOE. Saya bilang oke, bisa Bapak. Jadi saya langsung konsentrasi untuk siapkan ini. Oke, kita sudah terbitkan. Setelah terbit beberapa bulan kemudian saya terinspirasi untuk menuliskan tentang profesi guru adalah misi hidup. Jadi, profesi guru adalah misi hidup. Kenapa saya terinspirasi? Karena banyak guru yang beranggapan bahwa profesi itu hanya sebagai guru itu hanya sebagai profesi, tetapi tidak mendalami bahwa itu adalah sebuah misi. Jadi kalau menjadi sebuah misi berarti apapun tetap dia akan jalan, dia akan laksanakan dengan tulus hati. Lalu karena ada kajian saya sebelumnya tentang Uambeto, saya coba bukukan lagi. Jadi terbitkan, saya kirim ke penerbit, terbitkan Uambeto. Kemudian yang kemarin itu baru tiba itu Natoni. Padahal itu yang paling pertama saya tulis, iya. Yang pertama dari keempat. Jadi keempat. Kemudian masih ada lagi beberapa kajian-kajian yang mungkin saya juga butuh waktu. Dalam persiapan ya? Dalam persiapan, sebenarnya sih sudah bisa, tapi kebetulan kemarin ada satu buku yang saya kirim, naskah yang dikirim untuk diterbitkan, jadi saya siap lagi yang lain. Tapi naskah itu hanya kumpulan lagu-lagu rohani. Lagu-lagu rohani, ada yang minta untuk saya bantu, jadi judulnya itu adalah Harmoni Pujian. Harmoni Pujian. Iya, Harmoni Pujian. Tapi terbitan Ansoy asli. Iya, jadi itu kumpulan lagu-lagu persekutuan, dari jemaat, dari Siknino, gitu. Ya, jadi
kebetulan itu yang dalam proses, jadi saya tunggu lagi untuk proses penerbitan pengiriman naskah lagi yang lain. Untuk terbit baru lagi. Terbit baru lagi. Oke kakak, beta kembali ke belakang karena beta ada tertarik sedikit dengan kakak mengkata tadi. Kakak, tadi kakak bilang kakak diundang untuk hadir dalam konferensi bahasa-bahasa lokal internasional di Kupang. Di Kupang. Dan kakak mohon izin untuk mempresentasikan kakak pun tulisan ini. Kurang lebih 10 tahun itu kakak. Kakak, itu kakak masa pertama untuk kakak rasa kemana? Ya memang pertama itu gugup sih pasti ada karena keynote speakernya itu orang Amerika. Kemudian ada juga keynote speaker dari Belanda dan justru mereka pasti tahu bahasa Dawan. Bahasa Tunona dan soal masuk ke dari presentasi. Bahaya deh. Itu paling pertama. Jadi saya coba presentasi waktu itu Jadi saya pakai bahasa Inggris kemudian langsung translate sendiri memang. Iya, jadi kita presentasikan itu. Kemudian memang ada juga beberapa pertanyaan, tetapi namanya kajian kajian murni tentang budaya kita, jadi tidak bisa diintervensi. Hanya tujuannya itu kita hanya membuat dalam dokumen tertulis. Karena memang kebanyakan kan kita ini hanya punya dokumen secara lisan, sehingga itu menyebabkan banyak guru yang tidak bisa mengajarkan mata pelajaran muatan lokal menggunakan budaya kita karena terhambat dengan referensi. Iya, daripada mereka cari sulit-sulit, mending ambil saja budaya luar. Nah, ini sudah terjadi degradasi, apalagi perkembangan zaman sekarang. Artinya mau tidak mau budaya pasti akan hilang. Dan waktu itu memang tahun 2011 itu menurut data Pusat Bahasa itu bahwa bahasa Dawan ini termasuk dalam bahasa yang hampir punah. Lalu itu menjadi tanggung jawab siapa? Apalagi kan anak muda sekarang jarang menggunakan bahasa daerah. Ya, contoh kecil seperti saya. Saya memang lahir di kampung di Amanatul Selatan, di Desa Putun. Ya, itu arah Kenunkolo. Tapi besarnya di Soe. Dalam komunikasi sehari-hari memang bapak dan mama selalu berbicara bahasa daerah, tapi saya jarang berbicara bahasa daerah. Nah, kita berpikir yang masuk akal saja. Misalkan satu saat saya menikah, saya punya anak, berarti otomatis saya tidak akan ngajarin dia bahasa daerah. Iya, maka satu generasi ke depan itu akan hilang. Putus di situ. Nah, ini yang lebih menjadi menantang saya untuk bagaimana semua budaya-budaya kita itu bisa dibuat dalam dokumen tertulis. Jadi walaupun memang Natun itu tidak bisa diterjemahkan, tapi saya coba menggunakan terjemahan secara harafiah dan juga literatur untuk bisa menemukan kira-kira dalam bahasa Indonesia itu artinya seperti ini. Tapi itu terlalu keren kan? Iya, bisa dilihat itu ada di bagian paling bawah. Iya. Iya. Makna tuturan Natun. Nanti cek di 889 ini. Mau baca kas itu artinya linca bahasa daerah. Tapi paling tidak biar nusan linca. Lu tahu bahwa bahasa daerah ini juga ada. Memang dia hampir punah, tapi ada satu nona dari Soe yang dia tulis tentang itu, dan lu kalau belajar itu lu tahu tentang Soe. Paling tidak di bahasa-bahasa yang menyangkut dengan tutur nada. Ayon me. Lanjut kak. Kan tadi kakak sudah bahas buku. Sekarang kita step dari enak. Kan kakak guru. Iya. Dan Kalsonsan dosen. Terus masih tulis-tulis buku juga. Masih tulis-tulis buku. Dia mencari bagi waktu kan? Iya, memang kadang-kadang ada teman-teman saya juga yang selalu memberikan motivasi, tapi mereka juga sendiri mengatakan, ini kamu bagi waktunya seperti apa? Ini harus menghadapi banyak persoalan untuk menyelesaikan, kemudian tugas pokok, kemudian tugas tambahan lagi. Tapi kok masih bisa ada waktu menulis selain buku, ada opini-opini saya juga yang saya coba kirim ke beberapa media untuk publikasi. Itu bagi waktunya seperti apa? Saya bilang ya, saya itu tidur itu jam 2 jam 2 subuh. Jadi pagi-pagi itu pergi sekolah, urus dulu yang di sekolah, kemudian siangnya ke kampung. Pulang itu berarti saya sudah fokus, misalkan tugas-tugas yang harus saya selesaikan, harus juga menulis. Jadi 1-2 jam saya pakai untuk harus lihat ini. Nah, kalau sebelum kirim ke penerbit ya harus baca biar ulang-ulang kali. Supaya temukan harus baca berulang-ulang sampai di kesalahan itu 0,0 sekian persen. Jadi kalau rasa tidak cocok atau tidak nyaman, saya rubah. Itu bagi sebagian orang yang sudah biasa akan. Jadi memang waktu itu sangat penting. Kadang bagi saya memang tidak cukup kalau 24 jam. Itu kalau bagi orang yang sibuk. Dan memang betul-betul dia menggunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang positif. Jadi kadang memang saya juga kesulitan untuk membagi waktu, tetapi ya enjoy saja. Di sisi lain saya berpikir bahwa ya kalau Tuhan memberikan hikmat bagi kita, so pasti apapun pasti kita akan lakukan. Aku betul.
kakak bicara pagi waktu nih mampu saya puas dan 24 jam. Jadi ada di negara mana tuh dia matahari terbit hampir 24 jam. Jadi kalau bisa mampu di sana atau pindah matahari di sini ya mampu mengkaji cocok di situ. Nah itu kelakar kawan-kawan. Nah kita lihat dari posisi bahwa dengan waktu yang dibilang sangat terbatas dan mampu kesibukan, mampu masih menyempatkan diri untuk ya ibaratnya harus penelitian turun lokasi untuk ambil data berbasis tulis. Oh, iya. Jadi sampai itu kendala banyak kendala. Yang pertama kita ya pasti korban tenaga, waktu, biaya. Nah kita mencari sumber informan itu tidak gampang. Apalagi bahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa anatomi harus cari orang yang mungkin usia kira-kira sudah 60 tahun ke atas. Ya. Kenapa? Kita juga harus cari orang yang paham betul-betul. Karena bisa jadi dia memberikan makna yang berbeda. Dia memberikan makna. Jadi beberapa narasumber saya temui seperti Bapak Misa, itu Om kandung saya, kemudian ada juga Bapak Nehemia Otto almarhum meninggal kemarin. Kemudian juga karena memang saya lebih fokus ke suku Amanatun Selatan, jadi saya cari orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu. Jadi saya cukup terbantu dengan Bapak Misa di dalam menerjemahkan. Kebetulan beliau juga memang punya hobi seperti itu, jadi kami coba mencari pendekatan makna yang kira-kira bisa terterima. Kemudian kalau yang lainnya itu ya kalau pengambilan data ya kita harus turun lapangan. Paling sulit itu Natoni. Waktu itu saya ambil data waktu kuliah, penelitian itu saya ikut dengan kakak saya. Kemudian itu jalan sama rombongannya masih mantan Wakil Bupati Bapak Peter Lobo. Waktu itu kan beliau kunjungan ke desa-desa. Jadi ya saya ikut langsung beberapa hari. Jadi jalan dari satu desa ke satu desa. Ikut tujuan apa? Saya harus merekam itu tuturan Natoni. Kemudian pulang saya dengar, saya catat lagi. Jadi memang sulit untuk penelitian seperti ini, apalagi penelitian budaya. Itu memang makan waktu, biaya, tenaga. Tetapi ya dan butuh kesabaran juga. Butuh kesabaran. Tetapi kalau kita mencintai pekerjaan kita, mencintai budaya kita, ya kita harus lakukan itu. Lakukan meskipun di waktu. Iya. Jadi artinya kan waktu itu kita yang ngatur. Betul. Tetapi kita bagaimana memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Jadi tidak ada yang bisa kita korbankan karena semua penting bagi kita. Dari kalau hanya masalah skrip bisa dapat itu zaman nangis ada. Ini tulis buku nih, mam tuh tulis 10 tahun buku terbit baru-baru. Jadi 10 tahun ada. Jadi kalian skripsi sudah ada apa? Itu hanya presentasi di dosen ini internasional, konferensi bahasa-bahasa lokal internasional. Kak sudah ikut itu berapa? Itu sudah 4 kali. Anda bisa lihat di prosidingnya Undana. Jadi kemarin itu tahun kemarin saya ikut itu dengan membawakan topik makna sapaan marga bagi orang Timur. Jadi orang Timur ini punya akun ya. Kalau harus tahu bukan akun Facebook, ini akun untuk nama lain. Jadi orang kan merasa lebih terhormat kalau disapa menggunakan menyebut akun. Ya, itu yang saya kaji. Berarti kemarin kakak presentasi? Iya, presentasi tentang itu. Itu belum terbit ya? Belum, jadi saya masih siap lagi. Itu kakak kita harus baca. Itu kakak habis semua marga kok? TTS atau berapa ada beberapa saja, karena memang kita harus ketemu dengan orangnya. Dan di orang harus asli. Dan dia yang harus menjelaskan kira-kira sejarah marganya apa. Nah ada kan nih kalau anak muda pasti tidak tahu. Betul. Bahkan akun saja dia tidak tahu. Terus ada lagi marga yang beda tapi akunnya sama. Betul. Itu ada. Terus ada lagi dilarang, ada beberapa marga yang tidak boleh kawin mawin. Jadi itu ada kajiannya juga. Ambil teliti sampai situ ya? Iya, sampai situ. Itu pada terbit kakak nanti bisa share artikelnya untuk bisa baca-baca saja di referensi. Mana tahu kan ada dapat lagi informasi baru. Betul. Ya itu kan bisa menjadi novelty, jadi kita bisa kaji lagi. Jadi, silahkan siapapun boleh kaji. Betul. Itu sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, oke. Tetapi namanya budaya kita harus buatkan dalam bentuk dokumen tertulis. Dokumen tertulis, betul. Karena kalau besok-besok ini orang kan tahu. Iya. Karena yang lebih berbahaya itu kalau satu saat itu kalau kita tidak pertahankan sekarang maka dia akan hilang, diambil orang. Betul. Maka satu saat mau tidak mau pasti orang lain yang datang untuk menjelaskan kepada kita. Orang luar. Dan itu sudah kejadian biasa kakak lihat. Minta maaf, aku kan di Sumba. Sarung Sumba seorang jam bisa klaim. Sarung motif dari NTT dari Timur Nusantara juga, orang dari Malaysia bisa klaim. Itu karena sudah ada hak cipta. Iya. Dan sudah urus untuk dapat cipta, tapi sudah tahun-tahun sekarang mungkin sudah ada yang urus. Iya. Supaya hak cipta atau jadi ketemu hasil karya sendiri, orang lain janji lah. Itu sudah. Masalah itu kakak termana? Buku semua. Ini semua kan harus ada ISBN. Ya, jadi
mau tidak mau ya itu harus kita keluarkan biaya untuk ada ISPN. Hanya untuk haki saya belum urus, tapi ya ke depan saya berupaya untuk harus haki. Minta maaf kakak support kakak biaya kakak pure biaya sendiri. Biaya sendiri. Jadi memang saya tidak mau meminta biaya dari mana-mana karena memang saya terlalu sangat suka dengan menulis. Jadi apapun ya menjadi tanggung jawab saya. Saya tidak melibatkan pihak lain untuk masalah biaya. Dan yang beta lihat kakak bukan tipe orang yang minta atau bawa proposal untuk ini. Tapi tidak. Nanti baru orang cerita tentang kakak buku. Setelah saya keluar hasil baru kita kaget tuh kan. Oh ternyata ini ibu ini sesuai. Kan harus tahu kan. Betul. Dan di media juga kawan-kawan. Dan begini kita bisa memberitahukan kepada kawan-kawan di luar SOE, NTT bahwa di SOE juga ada orang-orang hebat. Salah satu beliau. Tapi sanitiar kan bisa harus tahu. Bersyukur lihatin video nanti orang semua tahu tua. Kita kan sanitiar. Dan ini buku juga langsung saya lebih lihat dan jual di Shopee juga kan? Ada di Shopee, di Tokopedia. Tokopedia Shopee juga ada. Tokopedia dan Shopee juga ada. Nanti dia pun nama penjual apa? Kakak pernah? Iya, kita ketik judul bukunya. Oh, langsung judul buku ya. Nama toko? Shopee, terus Tokopedia. Tokopedia. Iya. Ketik saja nanti pasti ada. Langsung tulis judul buku dia keluar. Bisa COD. COD juga bisa. Maka di soal langsung di sini juga bisa kakak. Bisa. Tapi memang sudah habis karena banyak teman-teman yang saya cuma kasih saja. Saya lebih senang membaca. Betul. Membaca ketimbang dia memberikan uang kepada saya. Jadi yang lebih penting bagi saya itu orang membaca tulisan saya dan dia terinspirasi untuk kita lebih banyak lagi untuk bisa kaji lagi tentang budaya kita. Dan sedikit informasi bahwa memang waktu beberapa minggu lalu kami lagi bentuk sebuah organisasi tim namanya Perkumpulan Penulis dan Motivator Nasional Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi saya juga mengusulkan untuk yang menjadi ikonnya kami itu, produknya kami itu adalah budaya. Jadi itu boleh kuliner, bahasa, biografi, kemudian pakaian daerah ya, kemudian tempat-tempat wisata, sejarah, itu semua. Kenapa? Karena memang saya punya mimpi besar ke depan itu. Ya mungkin kalau berkenan saya tidak sibuk dengan proposal disertasi, mungkin saya akan siapkan beberapa teks-teks kearifan lokal seperti cerita-cerita naratif dari daerah sini, kemudian pantun-pantun ataupun puisi lokal yang kemudian saya coba untuk menerjemahkan itu dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan juga ke bahasa Inggris. Jadi itu bisa menjadi referensi bagi guru-guru bahasa Inggris untuk bisa mengajarkan budaya dengan cara bahasa Inggris. Mengajarkan bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan yang dia pakai itu berbasis kearifan lokal. Ya, berbasis kearifan lokal. Jadi kita mengajarkan kepada anak sekolah tentang cerita-cerita narasi dari luar daerah, tetapi mereka butuh pembelajaran kontekstual, tetapi berbasis kearifan lokal. Jadi kita mengajar kepada mereka tempat-tempat wisata ataupun cerita-cerita sejarah yang mereka ada di situ dan mereka tahu dan mereka lihat. Jadi itu menjadi referensi. Jadi mudah-mudahan, karena memang saya memang guru dari tahun 2006. Itu menjadi kesulitan besar saya waktu mengajar bahasa Inggris, kemudian harus saya browsing teks-teks dari luar, cerita. Kenapa kita pun cerita-cerita itu tidak dipakai? Tidak diangkat, tetapi dari mana saya harus mendapatkan? Ketika saya mencari referensi terlalu minim sekali. Maka itulah yang menjadi alasan kenapa guru-guru lebih mengadopsi cerita dari luar, lebih gampang dia dapat. Karena sudah memang. Kalau kita punya sulit daripada dia pusing cari setengah mati, mending pakai saja dari luar. Nah, kalau misalkan saya menceritakan tentang legenda Tangkuban Perahu, tapi bagaimana mungkin saya menceritakan kepada anak-anak sementara saya sendiri tidak pernah ke sana. Ya, jadi saya menggunakan pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal. Jadi tidak mengurangi substansi pembelajaran kita, tetapi anak-anak bisa tahu di SOE juga ada seperti legenda Fatuko. Dia berarti kurikulum, tapi tetap kearifan lokal mampu kas masuk di dalam. Jadi sekali belajar itu bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena mampu guru bahasa Inggris. Itu beta harus angka jempol 2, kakak bisa jempol 5, beta kasih 5, tapi ini 2, beta aku itu kakak. Terus kakak, melihat sekarang kondisi sekarang kemajuan teknologi yang begini besar. Kakak lihat di SOE ini karena kira-kira untuk budaya, untuk anak perkembangan, apakah mereka terlalu memang kita sadari bahwa banyak yang lupa tentang budaya apa, tapi dari sudut pandang seorang ibu IJO itu karena saya mulai dulu dari pembelajaran di sekolah. Nah, pembelajaran di sekolah kita belum menerapkan yang namanya kearifan lokal atau muatan lokal itu mulok itu
saya belum tahu apakah memang ada kurikulumnya atau tidak, tapi kalau di daerah lain itu mereka menggunakan kearifan lokal, budaya mereka masukkan dalam kurikulum. Nah, jadi belajar misalkan bahasa mereka, bahasa daerah, tetap anak-anak wajib tahu. Kalau kita tradisi yang dulu itu kita bicara bahasa daerah, orang tua marah, guru marah, bahkan berikan hukuman kepada anak. Dan itu memang pernah saya angkat dalam konferensi waktu itu. Jadi guru larang tidak boleh bicara bahasa daerah. Ya, mungkin bisa kata kasar itu anak bodoh. Tetapi sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kita kombinasikan atau integrasikan pembelajaran seperti budaya ini ke dalam pembelajaran kita. Semua mata pelajaran bisa, seperti IPS tentang pahlawan, tokoh-tokoh pahlawan, itu bisa kita integrasikan sepanjang kalau sudah referensi. Kemudian itu akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah biasa, maka yakin maka anak-anak pasti. Jadi kita tidak perlu melarang mereka berbicara bahasa daerah. Ya. Sebenarnya orang sekarang itu lebih mengutamakan bahasa Inggris menjadi bahasa ibu dia. Yang seharusnya bahasa daerah itu adalah bahasa ibu. Bahasa Inggris tambah. Bahasa Inggris itu kan bahasa kedua. Jadi kita sebenarnya kenapa kita lebih mencintai bahasa Inggris daripada bahasa daerah? Yang sebenarnya oke lah, itu menjadi bahasa internasional. Tetapi juga jangan sampai karena bahasa internasional lalu kita menghilangkan bahasa ibu kita. Ya. Kemudian untuk anak muda, mungkin ada sebagian yang bisa berbicara, berkomunikasi dalam bahasa daerah, tetapi bahasa daerah yang tidak formal. Kalau hanya sekedar guyon atau bicara biasa-biasa mungkin bisa. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam bahasa sastra seperti metode dan lain sebagainya, itu sulit kita temukan anak-anak muda. Apalagi yang misalkan seusia saya, kakak, itu jarang kita temukan. Di kampung pun mungkin karena sudah terbawa perkembangan jadi jarang. Nah, karena itu banyak nanti akan muncul bahasa-bahasa baru. Karena semakin berkembang zaman, terjadi degradasi budaya, penurunan, bisa sampai hilang. Karena kita akan menghasilkan budaya atau bahasa-bahasa baru yang adalah kombinasi dari bahasa luar dan bahasa kita. Jadi akan muncul banyak slang, banyak kata-kata baru yang kita sendiri tidak tahu. Terakhir orang tua yang belajar kembali bahasa baru. Untuk anak muda, sebenarnya jangan malu kita berbicara bahasa daerah. Ya, saya lagi dalam tahap untuk coba belajar bahasa daerah dengan cara membaca Alkitab dalam bahasa daerah, ya menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa daerah, karena itu biar melatih pengucapan lidah untuk bisa berbicara. Karena semakin tinggi terbang bawa bahasa daerah akan semakin tinggi. Ya, jadi untuk budaya mungkin menurut pandangan saya, kalau dari sisi pendidikan itu kita perlu mengintegrasikan, itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali sehingga kita lebih mengizinkan budaya luar masuk untuk menguasai kita. Iya, padahal kita sendiri pemilik budaya itu. Kenapa kita tidak mencari itu? Kita lebih mencintai budaya orang lain. Lalu kita mengajarkan kepada generasi. Maka seiring perkembangan zaman, mereka pasti akan lebih mencintai budaya orang lain daripada budaya lokal. Yang berikut lagi, misalkan banyak lomba yang diselenggarakan, katakanlah misalkan dari Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan, seperti acara fashion show dan lain sebagainya. Tetapi itu kan hanya cuma mereka memperagakan busana daerah. Yang saya mau lebih senang itu ketika anak itu mempresentasikan apa yang dia kenakan. Dan fungsi pakaian-pakaian yang dia pakai, semua aksesoris bisa diperkenalkan. Dalam bahasa daerah disebut apa dan fungsinya apa. Karena mengenakan pakaian ini juga zaman dulu itu kan ada untuk seorang raja, untuk putri raja, tingkatan kastanya. Tapi karena perkembangan zaman sekarang semua orang pakai asal pakai. Jadi mereka mengenakan tidak sesuai lagi dengan yang sebenarnya. Nah, itu kalau kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka menjelaskan, mempresentasikan bahwa yang saya pakai ini. Tetapi kembali juga bahwa apakah gurunya memang punya referensi tentang itu. Nah, terus orang siapa yang punya ini seperti itu sudah. Hanya punya fashion show pakai pakaian adat. Itu sah. Orang tua sendiri tidak tahu yang dia pakai ini apa dan itu berterima atau tidak. Itu dia. Jadi kita sendiri yang merusakkan budaya kita. Ya karena memang perkembangan zaman. Jadi sebenarnya menjadi tantangan bagi kita, apalagi anak muda, untuk bolehlah kita mengikuti perkembangan, tetapi jangan kita melupakan budaya kita. Itu bagai pakai tiru Inggris dan kerjaan umpan, masih lupa pakai sarung dan selimut. Itu kalah karib. Tapi kita lanjut deh. Ini sudah terakhir. Satu kalimat yang bisa menginspirasi kita anak muda supaya ketika kita mulai sesuatu kita jangan berpikir ini bisa soalnya kita mulai dari mana, karena menurut beta
langkah pertama menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kalau menurut dia itu kalimat yang menginspirasi bagus sekali. Ya, jadi untuk anak muda, kemudian siapa saja, entah itu anak muda ataupun dia itu tenaga pendidik atau kita orang warga Timur Tengah Selatan, ya sebenarnya kita jangan malu untuk menceritakan tentang budaya kita. Apapun yang kita lakukan saja, dan jangan malu. Itu yang hal pertama, jangan malu. Apalagi bagi anak muda, kalau dia dari Soe, mungkin dia ke Kupang saja, dia kos, dia kuliah, dia sudah entah itu sengaja atau tidak, tapi pasti dia tidak akan berbicara bahasa daerah seperti itu. Nah itu kadang-kadang kita sendiri tidak mengakui bahasa kita. Sepanjang kita masih bisa untuk bicara saja, kan tidak ada yang melarang. Kita yang gengsi, kita yang gengsi ya. Kemudian dengan sendirinya kita menghilangkan itu. Kemudian bagi tenaga pendidik, mungkin dalam pembelajaran itu bisa mengintegrasikan pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal. Jadi sesederhana apapun itu menjadi usaha kita untuk bisa menemukan itu. Jadi kita memperkenalkan budaya secara langsung kepada anak-anak. Dan yang paling terakhir, ini menjadi ajakan bagi kita semua anak muda, Alakit nekaf mese ansop mese panat hip-hop metode. Terima kasih. Itu jadi ketika lu mulai, lu jangan takut untuk gagal, karena gagal berkali-kali sesuai jam terbang lu akan terbiasa dan semakin bisa. Dan yang berikut, jangan lupakan budaya, karena dari budaya baru bisa ada sini. Orang tua boleh melupakan budaya, tapi kecuali salah untuk lu belajar supaya lu tahu apalagi kata orang timur. Jadi betul metode. Itu untuk ini hari. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.